Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-14. Dalam pertemuan yang ke-14 ini kita akan berbincang soal cara membuat daftar otomatis di Word, ya. Sehingga di dalam paper-paper kita akan membuat daftar isi kita secara otomatis. Tidak perlu lagi capek membuat daftar isi secara manual. Sebelumnya kita akan memulai waktu ini, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa karena kasih-Mu menyertai kami saat ini. Kami akan memulai perkuliahan kami, pertemuan yang ke-14. Berkatilah sehingga kami boleh memahami materi pengajaran dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah ini. Kami akan membahas topik cara membuat daftar isi secara otomatis di program Word untuk menuliskan bagaimana cara membuat daftar isi, sehingga dalam tugas-tugas kami nanti kelak akan menolong kami dalam mengerjakan tugas-tugas paper ilmiah kami. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik. Biasanya kita membuat daftar isi dengan cara manual. Setelah selesai kita menyelesaikan tugas paper kita, baru kita cek, lalu kita buatlah daftar isi secara manual. Itu dulu. Memang itu pekerjaan yang membosankan dan memberatkan. Karena kita akan menyusun satu persatu. Lalu ketika terjadi perubahan nanti dari dosen, lalu kita menyusun lagi, memprint lagi. Wah, capek. Menghabiskan waktu, menghabiskan kertas, menghabiskan tinta, menghabiskan uang tentunya. Lalu menambah emosi. Nah, sekarang kita akan melakukan bagaimana cara menyusun, cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk itu, kita akan melakukan menonton video singkat dulu, bagaimana tutorial membuat daftar otomatis daftar isi secara otomatis. Berikut ini saya akan share kepada kita untuk kita tonton bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Sebentar, kita akan putar bagaimana cara membuat video, menonton video dan cara membuat daftar isi secara otomatis. Silakan menonton ya. Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Kali ini saya masih akan memberikan tips untuk pembuatan daftar isi yang rapi. Namun yang akan dijelaskan kali ini adalah pembuatan daftar isi dengan cara otomatis. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah punya sebuah dokumen berupa modul. Oke ya, jadi tahapan-tahapannya adalah pertama siapkan dulu dokumen yang akan kita buat daftar isinya. Kemudian langkah berikutnya kita berikan heading ya. Kita berikan heading. Kita langsung saja untuk heading ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Nah, untuk heading 1 itu digunakan untuk judul utama seperti kata pengantarnya, kemudian daftar isi, bab 1, kemudian nanti ada bab 2 dan seterusnya sampai penutup. Oke, kita berikan dulu heading. Caranya di blok yang akan kita berikan heading, kemudian kita berikan heading 1 untuk judul yang paling tinggi, judul paling atas. Nah, kalau kita lihat dari pemberian heading ini kita mendapatkan settingan seperti itu. Sekiranya tidak setuju atau kurang cocok dengan bentuk heading 1 yang seperti itu, seperti kita lihat, nah kita bisa mengganti atau memodifikasi tampilan heading 1-nya sesuai dengan selera. Nah, di sini saya masih menggunakan ukuran 14, kemudian rata tengah, kemudian warna hurufnya kita beri warna hitam. Itu untuk heading 1. Berikutnya, untuk daftar isi, ya, tulisan daftar isi, ini juga harus kita berikan heading 1. Caranya sama. Agar kita tidak usah ribet lagi memberikan format yang disesuaikan dengan selera kita, maka kita bisa gunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan format painter. Caranya, teks yang akan kita jadikan sebagai acuan, kita klik atau kita blok, bisa diklik saja juga bisa. Klik format painter, lalu
kita blok pada tulisan yang akan kita samakan formatnya. Otomatis setelah diblok, ini akan menjadi heading 1. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini juga akan dijadikan sebagai acuan untuk bab 1. Format painter. Bab 1 ini kita berikan heading 1 di blok sampai pendahuluannya. Sehingga kedua tulisan ini menjadi heading 1. Lanjutkan ke bab 3. Oke. Lanjutkan lagi format painter ke bab tadi bab 2 ya, ini bab 3, blok, format painter lagi, kemudian bab terakhir, penutup kotak. Selesai untuk heading 1. Kembalikan ke awal dokumen. Bisa kita tekan CTRL dengan tombol home. Nah, kita kembali ke awal. Berikutnya, kita lihat. Nah, di bagian pendahuluan, itu kan ada subjudul, latar belakang, deskripsi singkat, dan seterusnya. Kita berikan heading 2. Caranya sama. Pertama, kita blok dulu tulisannya, lalu kita klik heading 2. Kemudian kita sesuaikan formatnya. Saya mau menggunakan 12, ukurannya warna hitam, kemudian penomorannya kan tadi menggunakan huruf seperti ini. Nah, untuk tata letak numberingnya, bullets and numberingnya, kita geser indent ini, ya, left indentnya, geser ke sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Jarak, kalau saya lihat ini terlalu mepet ya, kita berikan jarak 2 spasi, CTRL 2. Ya, untuk 1 spasi CTRL 1, 1,5 CTRL 5, kalau mau spasi 2 CTRL 2. Gitu. Itu untuk heading 2. Sama seperti tadi di heading 1, heading 2 juga sama, kita bisa lakukan format painter. Format painter, blok lagi ke sini. Nah, heading 2 kan, format painter lagi. Heading 2, sudah. Format painter, heading 2, format painter, blok, format painter, blok lagi, format painter, blok lagi. Jadi lebih cepat dengan cara ini. Udah, untuk bab 1 kita lihat sudah selesai. Settingan bab 1 dan settingan heading 1 dan heading 2. Lanjutkan ke bab ketiga ya, bab 2. Tadi bab 2 ya. Sama, kita blok dulu. Jangan kita jangan kita format painter dari sini, karena nanti kalau kita format painter dari sini, kita nomornya akan melanjutkan ke H gitu dan seterusnya. Walaupun sebetulnya bisa di reset numberingnya. Ya, tapi lebih baik kita kembalikan saja. Blok, kemudian heading 2, kemudian ukuran huruf, nomoran, kemudian geser indentnya, spasinya Ctrl 2. Sama, lakukan lagi format painter, blok di heading 2 berikutnya, format painter. Nah, untuk subjudul yang di bawah subjudul yang pertama, itu heading 3 nanti yang. Jadi kita lewat dulu. Ini sudah heading 2, format painter lagi. Cari. Nah, ini. Blok. Poin D. Masih ada format painter. Ini akan jadi poin E. Format painter. Jadi poin F. Udah. Lalu kita kembali lagi ke bab 2 tadi.
Nah, ini untuk memberikan heading 3. Nah, heading 3 itu diberikan di subjudul dari subjudul. Subjudul gitu ya. Ini kan subjudul C. Di bawah C ada angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita berikan ini heading 3. Sama seperti tadi, kita berikan format sesuai dengan keinginan kita. Di sini penomorannya menggunakan angka ya. Saya geser penomorannya ke sini. Indennya ya. Ukuran spasinya saya berikan 5, setengah ya, kontrol 5. Setengah spasi, ups. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita tadi sudah memberikan heading 3. Kemudian kita akan memberikan format painter pada heading 3 untuk yang di bawahnya. Ya, untuk poin-poin setelah ini ya. Setelah ini kan nanti ada poin 2, itu untuk menjadi heading 3. Sama, format painter, cari lagi nomornya. Nah, ini heading 3, ya kan? Nah, format painter lagi. Ini di blok. Format painter lagi. Sudah ya. Nah, ini di blok lagi. Format painter. Ini. Jadi ada nggak format painter? Nah, udah. Ini matikan saja. Selesai untuk bab 2, sekarang kita masuk ke bab 3. Sama, ini heading 2 ya. Subjudul yang pertama itu berikan heading 2. Ukuran hurufnya saya berikan 12, warna hitam, kemudian penomorannya menggunakan huruf. Geser indennya ke sini. Berikan spasi 2 spasi. Sama seperti tadi, format painter, blok, format painter, blok. Bawah masih ada. Oke, habis. Tinggal penutupnya. Blok, berikan heading 2. Ukuran hurufnya saya ganti 12. Warna hitam. Penomorannya huruf. Kemudian spasinya 2, CTRL 2 ya. Kemudian geser ke sebelah kiri. Ya, terakhir format painter. Untuk format painter barangkali masih belum jelas. Jadi maksud dari format painter itu adalah kita mau mengcopy format dari satu teks ke teks yang lain. Jadi teks yang lain mau mengacu format ke sini. Berarti klik dulu acuannya. Ini yang akan dijadikan acuan. Klik format painter lalu di blok teks mana yang mau disamakan formatnya. Setelah itu nanti dia akan ikut. Kalau ininya nomor atau poin A, berarti bawahnya B dan seterusnya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memberikan heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Kembali ke awal dokumen, Control Home. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan penomoran halaman dulu. Sebelum kita membuat daftar isi, kita harus memberikan dulu penomoran halaman. Nah, mengenai penomoran halaman, itu kita bisa lihat, kalau kita lihat di beberapa modul yang sudah jadi atau di beberapa buku, untuk kata pengantar, daftar isi, dan halaman-halaman pendahuluan, itu biasanya menggunakan penomoran menggunakan Romawi, Romawi kecil. Sementara bab 1 sampai terakhir, dalam artian isi dari bukunya, itu menggunakan nomor halaman angka. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat dulu nomor halaman untuk pendahuluan, dalam artian kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Kita tempatkan posisi kursor di awal dokumen. Insert, kemudian page number, kemudian di sini saya akan menggunakan penomoran halaman dengan posisi di bawah di tengah. Maka di sini kita pilih bottom of page, kemudian kita pilih di tengah. Kita lihat, nah kebetulan di sini nomor halaman sudah berbentuk Romawi kecil. Kalaupun misalnya teman-teman mendapatkan ketika menggunakan penomoran halaman, ternyata yang muncul adalah halaman angka, maka kita ubahnya dari sini ya, page number, lalu format page number. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan keinginan. Normalnya di sini. Nah, angka ini. Tapi kita kan mau menggunakan format page number yang
menggunakan Romawi kecil. Nih. Maka kita pilih yang ini, kemudian start at-nya dipilih dengan Romawi 1. Oke, kita lihat halaman 1, 2, halaman 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu masalahnya. Jadi di halaman-halaman selanjutnya itu nomor halaman tetap menggunakan Romawi kecil. Sementara kita kan ingin dari mulai bab 1 itu nomornya berubah menjadi angka 1 ya. Maka kita harus mengeset lagi nomor halaman dari mulai bab 1 pendahuluan. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita lihat di daftar isi itu saya sudah berikan jeda 1 2 3 kali enter. Nah, di akhir baris ini kan bab 1 itu sudah halaman 3. Sementara kalau kita lihat kursornya gerakan saja ke atas 1 kali. Nah, khususnya di sini berarti ini adalah akhir dari akhir dari halaman kedua ya, akhir dari halaman kedua di sini. Nah, tempatkan di akhir baris dari halaman sebelum dari halaman isi. Lalu langkahnya kita klik page layout, lalu breaks, lalu pilih next page. Sekali lagi ya, tempatkan kursornya di akhir dari, ini kan daftar isi ya, daftar isi saya berikan jeda 2 enter ya, 1 2 3 enter. Nah, di sini adalah akhir dari akhir dari halaman kedua. Klik page layout, klik breaks, klik next page. Maka nanti si kursor akan pindah ke bab 1 pendahuluan yang ini. Nah, di sini di bab 1 itu kita harus memberikan penomoran halaman sesuai dengan yang kita inginkan. Kita sudah lihat di sini si nomor halaman sudah berubah lagi menjadi angka 1 Romawi. Nah, kita tinggal ubah. Caranya insert page number, bottom of page. Lalu di sini page number-nya diklik page number, lalu format page number, dan di sini kita pilih angka. Kalau sudah klik, oke. Nah, kalau sudah double klik di area isi. Kita tempatkan kursor di awal dokumen ya, Control Home. Nah, kita coba cek kata pengantar, halaman 1 Romawi, daftar isi halaman 2 Romawi, bab 1 pendahuluan, halaman 1, bab 2, halaman 4, dan seterusnya sampai halaman akhir itu sampai halaman 17. Gitu ya. Ini kita siapkan dulu nomor halaman. Setelah nomor halamannya sesuai, nah kita cek, kita rapikan kembali barangkali. Nah, ada seperti ini. Ada beberapa dokumen yang beberapa baris yang belum rapi. Kita rapikan kembali. Saya rasa sudah. Dan langkah intinya adalah sekarang kita membuat daftar isi secara otomatis. Langkahnya sangat mudah. Klik di sini ya, kita berikan daftar isi di sini kan. Nah, daftar isi sudah kita buatkan space atau halaman kosong, di mana nanti kita akan isi datanya secara otomatis. Caranya sangat mudah, sangat gampang. Tempatkan kursornya di sini, lalu kita klik reference ya. Kita klik menu references, lalu klik table of content, dan kita pilih ini. Sekali lagi ya, tempatkan kursor di halaman daftar isi yang sudah kita siapkan, lalu klik menu references, table of content, lalu pilih saja yang ini ya. Atau kalau mau versi yang kedua boleh, saya pilih dulu yang ini. Kita lihat tuh ya, itu sudah jadi dengan halaman-halamannya, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, dan seterusnya. Saya ulang lagi ya, Ando. Tempatkan kursor di halaman daftar isi, lalu klik references, table of content. Nah, kita coba pilih yang ini ya,
Apa perbedaannya dengan yang tadi? Nah, ini ada di judulnya saja ada table of contents. Itu. Terserah yang mana. Nah, kita lihat kalau misalnya kita mau hapus, sebetulnya boleh tinggal di delete saja atau di backspace saja. Jadi kita tidak perlu table of content judul, nggak perlu, nggak apa-apa, tinggal hapus saja. Ya, jadi walaupun misalnya kita lihat ini ada seperti apa ya, blok buram gitu ya, padahal nanti pada saat kita cetak tidak akan seperti itu. Nah, kita lihat halamannya sudah lengkap, 1 Romawi, 2 Romawi, sampai ke bawah. Dan sudah rapi, ya, sudah rapi. Kalau misalnya sekiranya kita mau ngedit langsung, misalnya tadi ada yang salah di menu ini, nah kita bisa melakukan kontrol klik, ya. Kita lihat tuh di sebelah kanan atas, CTRL klik to follow link. Misalnya kita mau langsung ke bab 2, tinggal CTRL dengan klik, maka akan langsung menuju ke bab 2. Kembali lagi ke awal. Gitu, ya. Nah, kita buktikan apakah betul misalnya rangkuman ini ada di halaman 13, kita langsung saja CTRL dengan klik. Ini rangkuman kan? Nah, halaman 13. Ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diaplikasikan. Itu sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan tinggal hubungi saja saya di alamat email yang tertera pada deskripsi video. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas cara membuat halaman pada video singkat tutorial dari membuat daftar isi otomatis. Itu akan menolong kita tentu nanti dalam rangka membuat paper-paper kita semakin bagus. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktikkannya dulu dengan paper-paper mahasiswa yang ada pada saya. Ini paper-paper mahasiswa ya, kan mereka ini belum ada daftar isinya. Lalu kita coba dulu membuat daftar isi daripada paper mereka ini. Kita tulis daftar isi. Lalu kita akan menyusun ini menjadi sebuah makalah yang akan secara otomatis nanti akan membuat daftar isi. Tadi seperti yang dikatakan dalam tutorial itu, kita buatlah ini judul. Setiap judul itu menjadi heading 1. Mulai dari daftar isi kan, ini heading 1. Heading 1. Lalu kita edit di kita bahwa setiap judul itu harus pakai Times Roman, di bold, dan ukuran 14 ya. 16. Lalu kita buatlah dia di 16 ya. Kemudian kita buat dia warna hitam. Dan kita buat di tengah. Nah, ini kemudian kita format. Kalau di laptop kalian nanti ada di sini format. Kalau saya ini ada gambar sapu. Ini kita format. Supaya apa? Supaya sama dia nanti dengan yang lain. Ya, yang lain. Jadi kita format ke sini. Nah, ini. Jadi kita tidak perlu lagi menulis atau mengedit lagi. Sama ini juga kita format. Ini format. Kita buat lagi ke judul-judul lain. Misalnya ini pembahasan. Oh, ini bukan di pembahasan.
Kita lihat ke bawah. Ya, tadi di situ itu pembahasannya. Kita buat ini karena ini kan paper mahasiswa. Jadi inilah pendahuluan ini yang akan nomor 1 nanti. Pendahuluan sama dengan ini kan. Jadi kita buat dulu spasi dulu. Jadi ini kita format. Nomor 1 ini kita buat jadi pendahuluan. Lalu kita format lagi. Kita format. Lalu nomor 2 ini pembahasan. Oh sorry, kita ulangi lagi. Kita buat dulu nomor tadi. Ini belum kita nomor ya. Nah ini nomor 1 pendahuluan, kita buat nomornya. Jadi nomor 1 ya. Nomor 1. Lalu kita masukkan dia ke sini. Jadi ya, sini kita format. Baru kita buat ini buku. Harus semua ya. Kalau kita format seperti ini, kita harus semua nanti ke bawah harus ini semua harus kita format semua. Nah, nomor 2. Baru nomor 3 ini kita format lagi. Kita format lagi. Masuk kepada kesimpulan tadi kan. Kesimpulan. Nah, jadi ini heading 1 kita buat. Lalu yang di bawahnya pendahuluan dan pembahasan nanti ada lagi angka-angka lain. Nah, ini kan di bawahnya ini kita akan buat dia, kita format lagi ini, kita buat heading 2. Heading 2. Lalu kita atur lagi, kita edit Times Roman, dia 12, black, bold, or kita buat angka penomorannya. Jadi ini nanti menjadi 2.1. Nah, kita edit dia ya. 2.1. Jadi kita kasih ke sini. Baru kini kita format. Kita format dia. Kita format nanti ke 2.2 kita buat lagi seperti itu. Ini 2.2. Lalu kita format lagi ke 2.3. Dia akan menyusun sendiri nanti itu. Kita format lagi ke 2.4. Yang ini. Kita format lagi ke 2.5. Kita format lagi ke 2.6. Kita format lagi ke 2.7. Kita format lagi ke 2.8 kalau ya. Nih.
kemudian lagi 2 titik. Kita format lagi ke 2.9. Kita format lagi. Ya, udah sampai di situ. Lalu di bawahnya 2.1 tadi masih ada lagi, kita akan buat lagi format, namanya format 3, heading 3. Nah, kita lihat nanti, misalnya ini. Ini kan, pendahuluan, pembahasan, 21. Kalau ada bawahnya nanti kita buat heading 3, ini 22. Kemudian ini. Ini kita buat heading 3. Kita buat heading 3. Kita format lagi. Ini Times Roman 12 di bold. Kemudian kita buat nomornya. Perhatikan 2, 3, 1. Kita geser. Kita daftar. Dan kita format. Di bawahnya 232 ini format. Format pas tadi. Ini kita format. Baru kita buat. Ini harus penuh semua. Nah, 232. Baru ke sini kita format lagi. Format. Baru ini 232. Format. 233. 34. Baru format lagi. 2.5. Nah, itu. Baru ini kita buat lagi heading 3. Heading 3. Karena ini sudah di bawah 24 kan. Kita buat Times Roman lagi. 12 bold. Baru buat nomornya 24.1. Kita perbaiki. Sinkronkan. Oke. Baru kita format. Masuk ke bawah ini. Nah, kita format. Masuk ke sini. Kita format lagi. Ini. Kita format lagi. Oh, ini nanti di bawahnya ya. Ini bukan. Nanti di bawahnya 244 ini. Ini aja kita format. Nah, jadi sampai di sini. Ini kan di bawahnya 244. Ini ada lagi nomor. Kita ini format lagi jadi 2 heading 4. Jadi kita buat dia heading 4. Ini heading 4. Jadi kita bold, kita buat Times Roman 12. Lalu kita buat nomornya 2441. Lalu kita format supaya ini seperti itu. Nah, kita format lagi. Nah, 2 di bawah 25 kalau A nanti tidak ada, ke 26 tidak ada ini. Berarti kita buat ini. Oh iya, ini yang poinnya biasa. 27. 27 ada. Ini kita buat menjadi format 3, heading 3. Heading 3, bold, Times Roman 12, lalu kita buat nomornya. Baru hitamnya, nomornya, dia tadi waktu 271. Waktu 2, ini 2.71. Ini. Baru kita atur. Kita sinkronisasi data. Nah, baru ini kita format.
Ini 2, 4. Kalau keempatnya kita ulangi. Tapi tadi salah format. Ini cara untuk harus belajar terus ya. Jadi kita harus geser dulu ini supaya jangan nanti ikut di bawah. Ini aja kita format. Ini 3. Ya, ini 3. Lalu kita buat dia bold, Times Roman, baru pakai nomor. Jadi ini 27.1. Jadi ini kita format di sini. Ya, 27 kita format di sini. Lalu ini juga kita format ke sini. Tidak. Jadi, ya sudah. Oke, di bawah 27 sudah oke, di bawah 28 ada ini. 28 berarti ini kita format 3 di heading 3. Kita edit lagi dia Times Roman, kita bold, kita pakai nomor. Dan nanti ini 28. 81 lalu kita format. Oke, hanya 21. 29 tidak ada. Oke. Nah, ini sudah selesai. Daftar pustaka ini harus kita format. Supaya ini daftar pustaka kita format sama dengan daftar pustaka. Kita masukkan ke pustaka. Oke. Nah, ini kan sudah selesai semua, maka kita akan membuat daftar isi di atas. Kita kembali ke atas, tinggal membuat daftar isi. Ini daftar isi, kita buat di sini. Ya, baru kita masuk ke reference. Ini reference. Baru masuk ke table of contents ini. Table of contents, klik table of contents, maka akan muncul beberapa pilihan. Maka kita pilihlah yang formal, informal. Kita klik 2 kali. Lalu kita tunggu sebentar. Maka dia sudah jadi. Nah ini. Jadi sudah ada daftar isinya. Nah ini, mengapa ini terjadi? Ini dia ikut karena dia mungkin satu format. Jadi ini misalnya kita klik ini, karena ini mungkin ikut dia format heading 1, maka kita harus buat ini normal. Kita ke home, kita buat dia normal. Baru kita atur Times Roman 12 dan ini. Baru kita lihat lagi mana lagi tadi yang ini dasar pemikiran Minangkabau 26. Ini mungkin tadi apa dia ikut, maka kita buat normal. Baru kita edit lagi Times Roman 12. Oke. Jadi lagi tadi yang mengalami tidak pas dia. Ini kan. Lalu ini kan akan kita robah lagi. Caranya bagaimana? Ini mudah gampang. Tinggal klik di sini, update table, page only, oke. Nanti dia akan hilang sendiri. Oh, dia belum update. Oke. Kita klik
supaya atau lebih mudah ini kita delete aja semua. Kita delete, kita daftar isinya kita delete supaya kita ulang lagi. Kita delete, baru kita ulang lagi reference. Kita coba klik table contents, baru formal 2 kali, baru kita akan lihat hasilnya. Oh ini ada lagi ini 26. Ini belum kita buat. Dia buat normal. Buat normal. Pokoknya jangan sama dengan apa tadi yang hidden 1. Karena kalau di hidden 1 dia akan membaca seperti biasa. Nah, ada lagi yang seperti itu. Kita harus berulang-ulang melihat ini kan ini. Maka kita coba lagi hilangkan ini, kita ini, baru kita ke reference, table of content, baru formal, baru kita lihat, sudah, semua sudah pakai daftar isi. Ini kita hapus saja, table of content kita klik, hapus, maka daftar isi sudah lengkap daftar isinya, semuanya secara otomatis. Ini kita turunkan aja ke bawah. Nah, inilah contoh membuat daftar isi otomatis. Nanti di rumah terus kerjakan, ambil contoh-contoh filemu, lalu nanti kerjakan dengan baik, maka akan terjadilah membuat daftar isi secara otomatis. Nah, sampai di sinilah pertemuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menambah pengetahuan kita dalam rangka mempersiapkan penulisan karya ilmiah kita kelak di kampus tercinta. Baik, kita akan duduk perkuliahan kita berdoa. Terima kasih Bapak dan bersyukur karena sore ini kami boleh menyaksikan mata kuliah pendidikan ilmiah untuk pertemuan yang ke-14. Terpuji Engkau Bapa, kini sepanjang masa dalam nama Yesus. Amin. Horas menjujua, jua Jehovah, jujur, melihat ya,